Itu nggak diaduk, ini juga nggak diaduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah wa ba'dah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuhdihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi karam wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatin wa kanu khususan wa ala hadzal kitab asy-syaikh Syahid lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 22 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris dari bawah. Halaman 22 6 baris dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wal maqalah al-hadiyah asyarah. Makalah atau makalah yang ke-12. Sudah ketemu? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diceritakan, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Rasulullah qala bersabda, as-salatu imaduddin. Wah, ini hadis mah terkenal banget ya. Supir truk aja hafal ya. Sholat itu pakai mudin. Ya enggak mudin enggak sholat. Banyalannya kecil sama markum. Sholat tuksiudin. As-salatu imaduddin. Sholat itu imad. Imad itu tiang, penyangga. Ad-din, agama. Artinya asluhu, sholat itu pokoknya agama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya datang juga. Kangen apa sih kangen? Enggak, kangen yang batik yang satunya ya. Datangnya kalau pas yang itu doang ya. Faqawamud dini, maka disebut tiang agama atau penyangga agama. Sholat itu disebut tiang agama. Laisa illa biha. Laisa tidaklah illa kecuali biha, dengan sholat. Maka agama itu tidak akan tegak kecuali dengan sholat. Dan nyambung dengan hadis yang kemarin ya, bahwa kalau urusan dengan Allah yang pertama kali dikisap itu sholat. Kalau urusan dengan sesama yang pertama kali dihisab itu adalah kalau ada urusan darah atau pembunuhan. Annal baita kama, seperti annal baita, sesungguhnya rumah, la yakumu illa, la yakumu tidaklah tegak, illa ala amudihi, kecuali di atas penyangganya. Rumah sekarang nggak ada tiangnya ya. Ini rumah kita mana ada tiangnya, nggak ada ya? Nah, ini sih tiang. Yang tengah. Itu nyanggalnya orang sekarang. Sholat itu tiang agama. Rumah kita udah ada tiang, rumah sekarang nggak ada tiangnya. Makanya banyak sekarang orang yang ngaku Islam yang ternyata nggak sholat. Padahal sholat itu ukuran utama. Faya, maka sholat itu tahqiqun, sebagai bentuk nyata lil ubudiyati, penghambaan. Sholat itu bentuk nyata penghambaan seorang hamba. Wa adaun, dan melaksanakan li haqqir rububiyati, hak ketuhanan.
hak Allah untuk disembah melalui sholat. Wa jami'ul ibadati, dan semua ibadah, wasailun ila tahqiqi sirriha, wasailu ila tahqiqi sirriha, dan semua ibadah wasilahnya, pembukanya, ukurannya itu tahqiq kebenaran, kebagusan, kebaikan sholat. Hadis yang kemarin waktu kita ngaji Mukhtarul Hadis kan, fa in soluhat soluhasa iru amali, wa in fasadat fasadasa iru amali. Kalau sholatnya bagus maka yang lain tertarik ikut bagus, tapi kalau sholatnya rusak yang lain tertarik ikut rusak. Maka yang ukuran utamanya sholat. Ini kadang orang-orang tua dulu kalau anaknya mau merantau, Yesle kerja apa aja yang penting sholat 5 waktu, jangan ditinggal. Gak pernah dipesenin jangan lupa bayar zakat, enggak ya. Ya biasanya pokoknya orang-orang tua dulu mau kerja apa terserah lah, yang penting halal dan sholat 5 waktu jangan ditinggal. Yes, itu patokan utamanya orang Islam setelah syahadat yo sholat. Kalau sholatnya baik maka yang lain ikut tertarik jadi baik, tapi kalau sholatnya rusak yang lain ikut rusak. Wasumtu, dan diam, afdalu itu keutamaan. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu, diam, arfa'ul ibadati, itu setinggi-tingginya ibadah. Rawahu at-Tailami, hadis diriwayatkan oleh Imam at-Tailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diam yang mana? Ai as-sukutu, artinya diam amma la yanfa'u, dari apa yang tidak ada manfaatnya, fid-din, di dalam urusan agama, wa dunia, dan dalam urusan dunia. Wa tarkur raddi ala man ittada, termasuk setinggi-tingginya ibadah terbang. Harus di staples ini harusnya. Wa tarkur raddi ala man ihtada, termasuk juga setinggi-tinggi nilai ibadah itu adalah tarkur raddi, tidak membalas, ala man ihtada, kepada orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Tapi ya betul, kalau kita naik motor di senggol orang aja, kalau diem aja itu kayaknya kurang sangar ya. Iya. Lah kalau nengok, yang ditengok ternyata yang ceruduk itu badannya gede tinggi, ya kita diem takut toh ya. Lah kalau yang itu cuk begitu nengok mau anak kecil, wah. Enaknya kan dimaki-maki ya. Enaknya dimaki-maki ya enaknya. Lah termasuk amalan yang arfa itu yang tinggi adalah tarkurot, tidak membalas, alaman kepada seseorang iktada, yang melakukan kejahatan kepada kita. Kalau dalam prinsip ajaran agama Islam membalas itu ya boleh, tetapi yang seimbang. Kalau ditapuk sekali ya balas sekali, tapi memaafkan itu jauh lebih baik. Mana ini termasuk yang tertinggi itu memaafkan. Beda dengan ajaran Nabi Isa. Kalau Nabi Isa tapuk sekal kanan kasih yang kiri, tapuk yang atas kasih yang bawah, biar imbang, biar gak jomplang. Itu Nabi Isa. Kalau Nabi Muhammad masih ada balas, tapi kalau memaafkan itu lebih baik. Min arfa'i anwa'il ibadati, dari setinggi-tingginya macam-macam ibadah.
Qala berkata. Jadi berkata Abu Hurairah yang tadi, kembali ke yang tadi. Aksarul khotoya, kebanyakan kesalahan minal lisani itu berasal dari lisan. Di situ apa? Fa'in. Kok sini kola ya? Iya, fa'in ini. Fa'in. Iya. Oh iya, kitab saya yang beda sendiri, yang lain sama, satu cetakan. Belinya bareng. Ini kitab saya kitab lama. Fa'in ya? Bain aksaro. Oh, berarti bukan fa'in, fa'inna bacanya. Fa'inna aksarul khotoya, maka sesungguhnya sebanyak-banyaknya kesalahan itu minal lisani, bersumber dari omongan. Dalam hadis lain kan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu ya karena pinternya jaga lisan. Kalau dulu ada iklan mulutmu harimau. Dari gara-gara lisan orang bisa sukses, gara-gara lisan orang bisa blangsak. Tergantung dari itu. Kalau falsafah Jawa dulu ajining diri ana ing kedaling lati. Yang enggak berjawa yang subuh ngomong Pak Yosef enggak ngerti ya. Ajining sarira ana ing busana. Dulu pelajaran bahasa Jawa di sekolah itu ada gitu. SD kan dulu ada pelajaran bahasa Jawa. Kalau Sunda ada pelajaran bahasa Sunda. Itu kan ada, kalau Arab ya makolah, kalau orang Jawa apa namanya, Mbak? Apa ajining diri ana ing kedaling lati, ajining sarira ana ing busana. Nah, kan sariro apa rogo kan sama kan? Harga diri itu bisa dipengaruhi oleh kedaling lati. Ini ya, lati itu lisan. Harganya fisik kita ya bisa dihargai karena pakaian. Gara-gara pakaian itu orang bisa berubah status. Loh, saya kalau lewat ini apa depan, kalau saya pakai peci hitam begini, makasih Pak Ustadz, Pak Oga itu. Ntar besok saya ganti pakai peci putih, makasih Pak Haji. Loh, saya di mobil itu kan semua tutup kepala saya bawa. Ntar pulang ganti bawa topi, makasih Om. Bawa belangkon ganti, makasih Pak D. Saya balik, iya juga ya. Orang menghargai fisik kita ya dari pakaian kita kan ya. Cuman ketutup kala yang dipindah ya. Udah panggilannya udah berubah-ubah ya. Asal pakai peci putih ya Pak Haji. Kita ke pasar aja coba pakai sarung sama peci putih. Semua orang sepasar manggil Pak Haji semua. Gantinya ini saat mobilnya pakai Fortuner lain lagi saat. Oh, lain lagi bos. Bisa aja Pak Haji. Iya. Kalau mobil los Bekmat Pasir gimana Pak Haji? Bang. Oh iya Bang gitu. Bisa berubah-ubah ya. Penampilan. Ini ajining diri ana ing kedaling lati, ajining sarira ana ing busana. Mana tadi? Qala fa inna, saya ikuti fa inna lah, yang lain fa inna, saya sendiri yang enggak. Fa inna aksarul khotoya, maka sesungguhnya banyaknya kesalahan itu minal lisani, dari omongan. Banyak orang berantem ya gara-gara omongan. Banyak orang dimuliakan ya karena omongan. Amma idza kanal insan, amma adapun idza kanal insanu, apabila seseorang itu kholian, menyendiri, anin nas, dari orang lain, fala yakunu sukutuhu, maka keberadaan diamnya itu tidaklah termasuk ibadah. Nah, kalau sendirian ngomong sendiri malah repot. Nah, iya. Maka diamnya orang kalau lagi sendirian ya tidak termasuk ibadah. Tapi diamnya orang di depan banyak orang yang ia tidak ngerti dengan bahasan itu, diamnya itu yang termasuk bagian dari ibadah.
nggak ngerti alurnya kok asal ikut nimbrung aja. Wasodaqatu dan sodaqah tutfi'u ghadabar rabbi. Tutfi'u memadamkan ghadabar rabbi, murkanya Tuhan, murkanya Allah. Sedekah itulah yang memadamkan kemurkaan Allah. Nah, ini yang dulu para pendahulu-pendahulu kita yang membawa Islam pertama datang ke bumi Indonesia ini, kan sudah ada kepercayaan yang terlebih dulu, yaitu kalau orang mau ngadain acara tertentu dia naruh sesajen. Ada yang taruh di perapatan, ada yang taruh di pohon gede, ada yang taruh di pinggir danau. Zaman saya masih ingat, saya kelas 3 aliyah yang tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Itu hampir tiap perapatan itu ada orang naruh bubur warna-warni, gedang pisang. Pisang, tak pisang jenis apa yang ada duitnya sama telur ayam. Katanya ini tolak bala. Ya kepercayaan itu sampai sekarang masih ada. Lah kemudian para pendahulu kita itu, oke lah silahkan bikin sesajen, tapi jangan cuma setakir. Setakir itu apa ya? Setakir itu sedempat kecil. Ya kan kadang ya ada nasi, ada macam-macam, taruh di bawah pohon. Lah untuk tolak bala jangan setakir bikinnya yang banyak. 50 gitu ya, 50 kotak dibagiin ke tetangga, taruh di musola, taruh di masjid. Lah itu yang disebut dengan tolak bala, sedekah. Lah cuma gini ya sedekah, cuma sedekahnya paling sama semut, sama ayam ya. Kalau pengen sedekah yang menolak murkanya Allah ya bikin 20, bikin 50, anterin kemari ya dia. Nah itu yang namanya sodaqah tadfa'ul bala ya gitu. Nah ini kan apa namanya? Kalau di tradisi Jawa ini kan sebentar lagi bulan Suro ya. Tanggal berapa sih? Masuk tanggal bulan Suro ini tanggal 1 Muharram kan? Iya. 19 hari apa itu? Rabu menuju Kamis. Hari Rebunya apa Kamisnya? Malam Suro itu. Rabunya itu tanggal merah. Ya berarti malam Rebu kan malam 1 Suro. Nah itu kan yang diyakini sebagai malam-malam gawat keliwat-liwat. Malam Antikris itu. Lah iya. Zaman saya kecil itu masih setiap menjelang 1 Suro itu kalau orang punya sapi itu ngambil daun jati yang pucuk itu. Itu kan kalau diusuk-usuk merah. Itu kalau sapi yang warnanya putih pasti diituin. Ininya nih deh, di tengah-tengah antara tanduk kanan kiri. Jidat. Ya termasuk bapak saya dulu begitu. Saya tanya, Pak, itu maksudnya apa sih? Tahu kata orang-orang tua ini katanya biar nggak diambil sama Nyi Loro Kidul. Lah Nyi Loro Kidul kok ngambilin sapi? Nyi Loro Kidul itu tiap tanggal 1 Suro mantu. Lah mantu itu buat nyuguhi tamu ngambil sapi yang nggak ditandain pakai daun jati merah. Lah saya dulu itu udah termasuk kritis. Mungkin saya sumberan apa ya. Saya bilang, Pak, lah kalau Nyi Loro Kidul kok mantu tiap tahun itu anaknya ada berapa, Pak? Kata Bapak, wes meneng ae. Ya juga protes. Si maling itu gitu. Ini maling sapi ya. Entah maling dah apa, nyatanya masihnya sapinya masih pada utuh. Cuma kata bapak katanya kalau nggak diginiin ntar sapi pada mati. Nggak matinya itu katanya diambil Nyi Loro Kidul. Lalu kok nyambil cuma nyawanya doang itu. Udah disuguhin nyawa ya aneh-aneh. Tapi yo namanya orang keyakinan ya, keyakinan yang wallahu a'lam bener apa enggak ya subuh. Tapi kesini orang udah nggak begitu mempercayai yo hilang. Lah dianggapnya itu tolak bala, naruh tadi sesajen di perapatan, di sendang, di kali, tolak bala. Lah tolak bala itu ya sedekah kalau dalam Islam. Ya bikinnya yang banyak, jangan cuma sepotong-sepotong, bikin yang banyak bagiin tetangga kanan kiri. Kalau di tempat saya di Pulau Jaya itu kan masih banyak sawah dulu.
Jadi kalau padi mau dipotong Mau besok panen. iya mau panen, itu ditaruhin tuh tiap pojokan. Wah, sampai sekarang di kampung Acak. saya masih. Maksudnya biar nggak diganggu hama lah, Bang. Itu tiap-tiap jenis tanaman sajennya beda-beda. Singkong beda, tebu beda, padi beda, kacang beda. Katanya ya sajen itu. Wallahu a'lam ya. Wasumtu diam afdalu itu termasuk keutamaan. Ini intinya ini masalah diam, walaupun digabung dengan ibadah yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu diam zainun, perhiasan, lil alimi, bagi orang alim, wasitrun, dan penutup, lil jahil, bagi orang bodoh. Orang nggak akan kelihatan bodohnya kalau diem, tapi kalau dia banyakkan ngomong malah kelihatan bodohnya. Malah kadang kalau ada orang penampilannya keren tapi diem aja, orang malah sungkan. Kayak Yunus dulu itu ada temannya yang mirip orang Arab, mirip Arab, sadar harus ya. Asal ada majelis para habib dibawa, tapi jangan ngomong, kalau ngomong ntar ketahuan. Udah suruh diem. Wah, yang lain minggir aja pokoknya. Habib datang ngasih kebuling sini. Caranya jangan ngomong, kalau ngomong ketahuan. Lama-lama isu. Nah, ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diam itu termasuk perhiasannya orang alim dan penutup kebodohan. Ya, kalau kita nggak ngerti urusannya lebih baik diem. Nah, kalau kita nggak ngerti malah ngomong kan kelihatan gobloknya kita kan. Ayo nggak ngerti kok ikut-ikutan ngomong. Nah, misal nih ada orang bahas masalah mesin mobil, tiba-tiba saya ikut nimbrung, kan kelihatan gobloknya saya kan. Mending diem. Mending diem. Dikirainnya mengerti aja padahal ya belas nggak ngerti. Mending diem. Iya. Aman gue. Kalau banyak komen malah ketahuan kan. Misterius, orang diem kan misterius. Rawahu Abu Syekh, meriwayatkan dari Abu Syekh An-Muhris, dari Muhris. Wadhalika, dan itu diam itu lama fis sumti, selama masih dalam kediaman, minal waqar, termasuk dari kewibawaan. Orang diem malah lebih berwibawa daripada ngomong dulu. Ar-rizanah, artinya ketenangan, al-munasibah, yang pantas, lihaqqil ilmi, bagi orang yang berilmu. Wali annal mar'a, karena sesungguhnya seseorang jahluhu, kebodohannya, masturun, tertutup, malam yatakallam, selama ia tidak banyak ngomong. Kebodohannya itu tidak diketahui orang. Wasaumu, dan puasa, junnatun. Di situ ada karpatnya ya? Ada. Jannatun apa junnatun? Oh, junnatun. Kalau jannatun itu bisa bermakna taman, bisa bermakna surga. Tapi kalau junnatun, benteng. Kalau jinnatun, bangsa jin. Kalau junnah itu benteng, kalau jinnah bangsa jin. Kalau jannah surga. Beda di huruf depan. Wasaumu, puasa, junnatun itu benteng, ai wiqayatun, artinya tameng, benteng. Minan nari, dari neraka. Wasumtu, dan diem, afdolun itu keutamaan. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu itu diam, as-sumtu diam, sayyidul akhlaqi itu tuannya, pemimpinnya akhlak. Rawahu ad-Dailami an Anas. Ai, artinya as-sukutu itu diam,
amma la sawaba fihi, dari apa yang tidak ada pahalanya. Sayyidul akhlaqil hasanati, itu termasuk dari tuan atau penghulunya atau pimpinannya akhlak yang baik. Li salamati sahibihi, karena menyelamatkan orang itu minal ghibati, dari ghibah. Orang diem itu ya aman ya. Padahal ghibah itu penyakit, tapi ya nggak terasa. Kalau terus malah tambah enak, tambah sedep ya. Kami diaminin. Wanakwiha, dan yang sejenis daripada ghibah itu. Amal istighalu, adapun sibuk bima fihi sawabun, dengan apa yang ada pahalanya. Min nahwi dzikrin, semisal dengan zikir, wa qiraati Qur'anin, dan membaca Quran, wa ilmin, dan mempelajari ilmu. Fahuwa, maka itu semua afdolun, lebih utama, minas sumti, daripada diam. Ini maksud perkataan dari Anas ini, diam dari segala sesuatu yang tidak ada pahalanya, itu termasuk setinggi-tingginya akhlak. Tapi kalau ia tidak diam dalam hal berpikir, membaca Quran, ngaji, ngobrol sesuatu yang ada manfaatnya, yaitu lebih baik. Wal jihadu, dan jihad. Jihad itu ya maknanya kondisional. Kalau dulu zaman Belanda, zaman Jepang, jihad itu ya dimaknai perang, ngangkat senjata. Nah, kalau sekarang jihadnya ya tergantung. Kalau dia seorang guru, jihadnya yang ngajar dengan baik. Dia seorang karyawan, bekerja dengan baik. Itu jihad. Dimaknai tergantung kondisinya. Sanamuddin, itu unggul-unggulnya agama, ajaran agama. Ai aklahu, artinya setinggi-tingginya ajaran agama. Inta'ayyana, dikarenakan kelihatan, wadzalika, itu semua, annal jihad, sesungguhnya jihad, yuklamu, diketahui, min mahallin, dari tempat ba'idin, yang jauh. Artinya dari hasil jihad itulah bisa dinikmati oleh banyak orang. Hasil jihadnya para pejuang ya Indonesia merdeka, hasil jihadnya seorang guru ya dinikmati oleh murid-muridnya. Kama anna sanamal ibili, kama seperti anna sanamal ibil. Sanam itu awalnya dari makna, kalau orang Jawa kuno. Sapi itu kan ada yang ininya tinggi tuh, yang di pundak. Itu apa kalau orang Jakarta Pak? Punuk. Punuk juga sama. Kalau orang Sunda apa Pak? Punuk ya. Ya punuk. Sanam itu artinya punuk awalnya. Yura min ba'idin, kelihatan dari kejauhan. Seandainya sapi belum kelihatan kalau jalan, maka yang kelihatan kalau sapi itu ada punuknya, ya punuknya terlebih dahulu kelihatan dari kejauhan. Kalau ibarat kapal ya kelihatan pertama benderanya. Nah, benderanya agama itu termasuk jihad itu tadi. Wasumtu, dan diam, afdalu, itu keutamaan. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu, diam, hikamun, mengandung banyak hikmah. Tapi wa qalilun fa'iluhu, sedikit sekali orang yang melakukan itu. Pendiam dengan orang banyak ngomong kan, kalau dicari-cari banyak kan orang yang banyak ngomong. Iya. Oh, yang pendiam itu jarang. Iya. Kadang kalau orang pendiam malah dimusuhi ya. Nah itu diam aja sih, ngomong apa ngomong. Rawahul Qudai, meriwayatkan Imam Al-Qudai anin Anas dari sahabat Anas, wa Dailami, dan sahabat Dailami, an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar. Ai artinya asumtu, diam, hikmatun, itu termasuk bagian daripada hikmah. Ai artinya hikmah itu nafiun, yang
bermanfaat, yang menghindar, minal jahli dari kebodohan. Diam itu termasuk hikmah yang menghindarkan pelakunya dari sifat kebodohan. Artinya ya kayak tadi itu, jahluhu masturun malam yatakallam. Orang bodoh itu kebodohannya akan tertutup selama dia mau diam. Waqalla, dan sedikit, kalau dimaknai kul bacalah, tapi kalau waqalla artinya sedikit. Man, seseorang yasmut, yang diam. Kalau dalam hadis yang terkenal kan fal yakul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik, kalau nggak bisa yo menang aja. Amma la faidata fihi, waqalla, dan sedikit, man seseorang yasmut, yang diam, amma la faidata fihi, dari apa yang tidak ada faidahnya. Waman, dan seseorang yang yang menjaga nafsahu, dirinya, anin nutki, dari ngomong, bima yushinuhu, dengan yang menyebabkan kejelekan untuknya. Akan kelihatan keburukannya, kelihatan wakara perangainya ya karena omongannya. Waman summa kila, qabla apa kila itu? Kila. Min bahril khafif, dan disampaikan atau dikatakan dalam bahar khafif. Bahar itu syair. Ya kasirul fudul, ya kasirul fudul, qassir qalilan. Qad farashtal fudul aradun wa tulan. Qad akhadta minal qabihi bihadzin faskutil ana in aradta jamilan. Ya kasirul fudul, orang yang banyak ngomong. Qassir, kurangi. Qalilan, sedikit. Jangan banyak ngomong dulu. Qad farashta, sungguh telah engkau menyebarkan al-fudul, banyak ngomongmu itu, aradon, panjang, lebar, wa tulan, dan panjang. Omonganmu udah lebar panjang, lebar, omongan yang enggak ada gunanya. Kalau orang Jawa bilang gedabrus. Kalau orang Cilacap apa nih? Kalau orang sini apa? Ngember. Apa? Ember apa? Ember ya. Ember. Kalau bahasa dulu kan ember. Ngomong aja, ngomongnya gede. Omdok. Apa? Omdok. Qad akhadta minal qabihi bihadzin, qad akhadta, sungguh kau telah mengambil minal qabihi, dari keburukan, bihadzin, dari semua sisi. Faskut, maka diamlah, al-an, sekarang, in aradta jamilan, kalau engkau ingin jadi orang jamil, baik. Jadi intinya yuk kurangi kalau memang omongan itu enggak ada manfaatnya. Tapi kalau ada manfaatnya ya ngomong. Giliran habis ngaji tentang diem ditanyain diem. Repot. Ya kagak ngerti. Oh ya repot. Harusnya kalau memang ada manfaatnya ngomong. Kalau nggak ada manfaatnya ya lebih baik diem, kan fal yakul khairan aw liyasmut. Ngomong yang ada manfaatnya. Kalau nggak bisa ya diem. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihadi, seutama-utamanya jihad, antujahida, engkau memerangi nafsaka, nafsumu, wa hawaka, dan hawa nafsumu, fi dzatillahi, dalam urusan dengan Allah. Riwayat, walaupun ada yang mendodifkan riwayat itu, ketika selesai perang Badar, ini kan perang pertama kali yang termasuk dramatis ya. Satu orang harus berhadapan dengan 3 orang. Yang 1 orang puasa, yang 3 orang enggak puasa. Secara akal kalah ya.
Perang Badar itu kan terjadi bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah itu tahun pertama kali umat Islam puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kan baru wajib tahun 2. Tahun 1 belum. Sebelum Hijrah malah nggak ada puasa Ramadan, itu belum ada. Puasanya dulu hanya puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Nah, mulai puasa Ramadan itu tahun 2. Berarti kalau sekarang 1444 berarti udah 1442 tahun yang lalu ya. Baru pertama kali puasa langsung turun perintah perang. Dalam kondisi umat Islam saat itu yang masuk Islam pertama bukan tokoh-tokohnya. Apa itu namanya itu? Kroco-kroconya ya. Yang pembesar-pembesar kan rata-rata belum masuk Islam saat itu. Khalid bin Walid belum, Abu Sufyan belum. Terus pokoknya pembesar-pembesar yang terkenal itu belum. Ini kan perang dramatis ya. Dalam keadaan puasa 1 lawan 3. Lebih mah. Umat Islam hanya 315 melawan 1000 tentara lebih. Lawannya 1000 tentara terlatih, sementara umat Islam seadanya. Rata-rata ya mantan juga, orang-orang kaum duafa, orang-orang kismin kan ya. Orang-orang kismin kelawan orang-orang terlatih dengan persenjataan lengkap. Puasa lagi. Cara memburu ya. Lah iya, kalau secara logis nggak akan menang. Nggak bakalan menang. Tapi yo biiznillah menang. Lah setelah selesai perang, ketika perjalanan pulang, Rasulullah menyampaikan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Barusan kita menyelesaikan jihad kecil menuju jihad besar. Para sahabat, "Wih, kecil gimana ya Rasul? 1 lawan 3 kita puasa lapar." Aus. Baru pertama kali puasa loh. Lah kalau udah tahun-tahunan puasa kan udah terlatih ya. Kayak kita aja puasa hari pertama walaupun udah tahun-tahunan tuh kayaknya itu pengennya tuh masuk ke ruangan AC. Rebahan. Nah, itu puasa hari pertama ya kan. Lah ini baru pertama kali puasa turun perintah perang. Lah itu Rasulullah masih bilang ini baru jihad kecil. Bentar lagi kita akan melawan memasuki jihad yang lebih besar. Kemudian para sahabat, wah gimana ya Rasulullah, lebih berat lagi gimana ini? Lah itu apa jihad yang lebih besar itu? Rasulullah bilang jihadun nafsi, yaitu jihad melawan diri sendiri. Paling berat ya lawan diri sendiri, nasihati diri sendiri itu berat ya. Di konsep ilmu tasawuf itu ada namanya mu'aqobah, tapi prakteknya memang berat ya. Mu'aqobah itu dalam kitab Risalatul Busyairiyah kalau nggak salah, itu ada konsep untuk melatih diri namanya mu'aqobah. Mu'aqobah itu memberi hukuman pada diri sendiri saat kita sadar kita salah. Maaf ya, kalau kita ngukum anak kan enak ya, nggak bangun kepret, kita sendiri kadang ya molet. Itu mu'aqobah. Mu'aqobah itu menghukum diri sendiri. Nah, di dalam kitab itu diriwayatkan sahabat Umar. Umar itu bukan sahabat yang kaya. Beliau itu hanya punya sebidang tanah. Nah, di situ ditanami kurma. Pas lagi buah bagus-bagusnya menjelang panen, itu beliau lagi, kalau bahasa kita ya lagi apa ya, ngontrol ya. Terus pokoknya seneng lah ya, kalau kita punya pohon buah-buah itu kan seneng dilihatin aja. Sampai azan asar nggak kedengeran. Beliau baru ngeh ketika orang-orang pulang dari masjid pada pulang. Loh mas dari mana? Sholat masjid, apain? Sholat asar yang udah dari tadi. Umar langsung lari buat sholat asar. Begitu selesai sholat asar langsung beliau saat itu lapor ke bendara Baitul Mal. Kalau sekarang ya lapor ke bendara musola, Mbak Slamet. Ini Mbak, saya ini tadi melakukan kesalahan besar. Saya ketinggalan berjamaah gara-gara sibuk ngurusi ngontrol kurma. Maka ini biar nggak ngandu jamaah saya, ini kurma saya serahin semuanya sama tanah-tanahnya. Umar ya
Umar, lah kita. Tadi kalau libur kan nyuci motor ya. Pak Satam ada di musola. Kayak lo sholat nggak kedengeran, ya jangan harap ngasih motor. Apot. Sepeda dah. Sepeda apot. Kalau Umar, ya kebun-kebunnya mas, tanah-tanahnya semuanya. Ada lagi. Ini yang kadang kita pengen niru, cuman yo hasilnya kadang beda. Ada yang namanya ulama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu setiap mau tidur, beliau itu bawa serotan, ya, sepotong ya, sepotong apa-apalah, rotan, taruh di sebelah. Begitu mungkin jam 2, jam 3, mata melek kok bangun berat, rotan diambil, dipukulkan badannya sendiri. Abdul Wahab bangun, sebelum nanti kau dibangunkan mungkar nakir. Itu Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Lah kadang kita yo niru nyalain alarm yo. Ntar pengen tahajud lah sekali-kali. Nyalain alarm taruh di sebelah. Jam 3 bunyi, dilum, mata merem begini. Mati ini tidur lah. Mantap. Enggaknya udah dia. Udah niat ya, iyalah udah lumayan udah niat. Catat pahalanya. Besok niat lagi catat lagi. Lama-lama malaikat hafal ini orang dari niat doang. Catatannya dihapus. Ya Allah, itu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu konsep namanya mu'aqobah. Mu'aqobah itu tadi itu memerangi diri sendiri. Wong asalnya kita itu semuanya kan baik. Nanti di makalah berapa itu ada ya, makalah 5 itu. Itu ada makalah dari Sayyidina Ali, dia bilang itu kan laula khamsa hisalin asara nas kulluhum sholihin, bahwa manusia itu kulluhum semuanya sholihin, asalnya baik. Semua manusia itu asalnya baik. Asalnya baik. Tapi yang lama-lama kebaikan itu berkurang. Kalau dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu terlahir baik. Nah, kemudian fa abawahu, bapak emaknya, atau makna lebih luas lingkungannya. Yuhawidanihi, yang akan merubah dia, akan berpikir seperti Yahudi. Au yunassiranihi, atau berpola pikir seperti Nasrani. Au yumajjisanihi, atau berpikir seperti Majusi. Awalnya semuanya baik, cuman kadang lama-lama kebaikan itu berubah. Ya, karena nafsu salah satu di antaranya. Rawahu Ad-Dailami. Wal maqalatu tsaniyah asyarah, maqalah yang ke-12. Afdalul jihadi. Salah ya. Kila dikatakan auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya. Allah mewahyukan kepada satu nabi minal anbiya dari para nabi. Jadi ini yang menulis ini belum pasti ini nabi siapa yang memperoleh wahyu ini. Maka tulisnya nabiyyin minal anbiya. Min Bani Israel, dan nabi itu dari kalangan Bani Israel. Bani Israel itu umatnya Nabi Musa, tapi cerdas dan ngeyel. Sampai sekarang orang-orang Israel itu ya orang-orang cerdas. Konon katanya yang menguasai hampir sepertiga ekonomi dunia ya Israel. Konon, wallahu alam ya. Main Israel ini memang diciptakan orang-orang cerdas. Dari zaman Nabi Musa ya orang-orang cerdas Israel. Nabi Musa sering kelimpungan ngadepi umatnya. Alaihi salam. Wa qala jalla wa azza, berfirmanlah Allah Ta'ala, sumtuka, diammu anil batili, dari kebatilan. Wa huwa ma la yufidu syai'an, yang disebut dengan batil itu adalah ma la yufidu syai'an, sesuatu yang tidak ada faedahnya sama sekali.
li ajli, dan semua itu dilakukan li ajli untuk Allah, saumun, maka pahalanya seperti orang puasa. Ai sawabuhu kasawabis saumi. Ai sawabuhu artinya pahalanya, kasawabis saumi seperti pahalanya orang puasa. Kita diam dari hal yang tidak bermanfaat itu sama saja dengan memperoleh pahalanya orang puasa. Wa hifdzuka al jawarih, wa hifdzuka, dan menjagamu al jawarih, anggota tubuh, anggota badan itu. Ai al awamil, dari perbuatan-perbuatan, kalyadain misalnya seperti dua tangan, warijlain dua kaki, anil maharimi, dari hal-hal yang haram, li dilakukan hanya untukku, untuk Allah, sholatun, itu semisal sholat, ai ajruhu ka ajris sholat, pahalanya seperti pahala sholat. Menjaga diri dari yang haram. Kalau dalam doa yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kan doa ini cukup masyhur ya. Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Ya, afaf. Afaf itu artinya ai al kafu anil ma'asi wal qabaih. Menghindarkan diri, menjauhkan diri dari perilaku ma'asi, maksiat, wal qabaih, dan perilaku yang tidak pantas. Kalau maksiat itu sesuatu yang disepakati semua orang bahwa itu dosa. Tapi kalau tidak pantas itu kan tergantung orangnya ya. Mungkin dilakukan orang lain pantas, dilakukan oleh kita tidak pantas. Umpama ada dangdutan ya, ada dangdutan, terus kemudian budayanya nyawer. Nah, kalau yang nyawer itu orang-orang awam, orang-orang biasa ya pantas ya. Tiba-tiba Pak Haji Ishak kan. Misalnya di PMI ini ada yang hajatan, ada organ tunggalnya kan. Saya naik panggung. Nah, Pak Haji naik panggung langsung sama bujuannya nyawer. Iya. Seronok. Kalau yang nyawer itu misalnya kumis pantas. Haji Ishak nyawer. Apalagi pakai peci itu dia, pakai sorban, pakai sarung, Birang. Kiamat dekat ya. Ya makanya ada perilaku yang memang dosa itu semua pelakunya yo memang nggak pantas dilakukan. Tapi kalau perilaku qabaih gitu, itu perilaku yang pantas untuk orang lain tapi nggak pantas buat orang kita. Kayak misalnya yo maghrib main gitar-gitaran. Nah, kalau itu masih muda ya pantas, maghrib malah nyari gelut ya Pak ya jadi. Baca mantra. Nah kalau itu masih muda ya pantas saja ya. Lah kalau udah sepuh umur 80, Kom mana Kom? Nyari belut. Ada maghrib. Udah ada nokong di masjid. Iya ada masjid, ada di jalan tabrak motor. Kong, udah sepuh juga. Kalau pakai celana legging masih muda, pantas tadi ya. Lo udah nenek, udah lepek ya pakai. Dulu kemana aja nek? Dulu belum ada legging. Jangan bayangin Pak Yosa. Ya Allah. Jadi menjaga anggota tubuh dari perbuatan dosa itu pahalanya sama dengan orang sholat. Wa iya suka ai qata utok. Apa itu? Bang, udah berhenti tawa. Apa Mbak? Legging. Lah karena Mbak ngeyangin legging. Ingat legging. Beneran aja. Wa iya suka, dan menahan dirimu. Apa itu? Qata'u kalau di mananya tomak
Tamak itu ngarep yang belum jelas jadi milik kita itu tamak. Belum jelas jadi milik kita arep-arep itu tamak namanya. Mengarep sesuatu yang belum jelas, tamak. Apa nggak boleh? Nggak boleh asal nggak berlebihan. Ya sesuatu yang kayak surga kan belum jelas, tapi ya kita ngarep ya. Tomak. Tapi tomak yang di sini maksudnya bukan itu. Iyas itu artinya menghilangkan sifat tamak atau memutus sifat tamak, rakus, serakah. Kadang bilangnya saya nggak serakah, tapi semangat. Serakah sama semangat itu bedanya tipis mas ya. Pelit sama hemat itu bedanya tipis ya. Anil khalaqi, dari makhluk. Mengharap pemberian, selalu ngarep dikasih sama orang. Tomak itu yang dimaksud situ. Ngarep selalu dikasih, pengennya cuma dikasih, nggak pernah ngasih tapi pengennya dikasih. Nah itu yang disebut tomak. Li untuk artinya dilakukan itu lillah untuk Allah, shadaqatun termasuk bagian dari sedekah. Sawabuhu kasawabis shadaqati, pahalanya seperti pahala sedekah. Wa kaffuka al-adza, wa kaffuka dan menahanmu al-adza, menyakiti orang. Ai wusulil makruhi, nyampainya sesuatu yang tidak disukai. Anil muslimi, dari sesama muslim. Nahan diri enggak nyakiti orang. Tapi itu berarti wong kadang kita baik, kadang orang itu salah paham dengan apa yang kita lakukan. Kadang kita niatnya sama sekali enggak nyakiti dia, cuma kadang dari omongan kita atau dari perilaku kita itu ditanggapi lain sama orang. Saya itu ngobrol sama seseorang begini kan, saya ngobrol itu ya entah apa itu ketawa, ada orang lewat, kemudian dia sholat sunnah. Lah habis sholat sunnah kayak saya enggak ngeh sama sekali. Selesai sholat sunnah, selesai sholat, saya kan pulang. Begitu pulang, saya mau masuk ke parkiran di mobil, saya dicegat di mobil, diajakin berantem. Saya kaget gitu. Langsung saya datang itu ditunjuk-tunjuk. Kamu tadi ngomongin saya ya? Saya pernah sampein aja enggak. Saya tuh ngomong berdua sama temen di teras masjid. Lah ada orang masuk mau sholat, memang dia ngelewatin kita. Lagi berdua itu. Dan saya di parkiran ditantangin, diajak berantem. Pak, saya sampai kenal aja enggak loh. Kok saya ngomongin Bapak? Tadi kedengeran di telinga saya kamu ngomongin saya. Salah tafsir. Ya kalau saya bilang orang GR. Baper. Lewalo alam. Ya untungnya ada orang lain. Kalau nggak ada orang lain mungkin saya jadi ditonjok kali. Orangnya gede tinggi. Untung ada orang. Ya Allah, ini saya sampai bilang ya Allah, ini apa ya? Tahu-tahu ada orang datang ngajakin beneran. Mau sholat isya, saya ingat saya itu. Habis menjelang sholat isya itu saya duduk di teras masjid. Ya Allah, kita tidak, ya nggak ngerti sama sekali kok tiba-tiba dia yang tersinggung, tiba-tiba dia marah. Wes wallahu alam, aneh-aneh kadang. Kadang di dunia kita ini kan begitu ya. Kita nggak niat sama sekali, tiba-tiba ada yang marah. Kita bikin status, ada orang yang baper ya, ada panitia ya, ada kaki kamu atau kaki orang. Sampai Pak Indra sama Pak siapa kemarin, gara-gara bikin status orang salah paham. Ya Allah, panitia kurban tega amat, ya daging sebanyak itu minta kakinya satu aja nggak dikasih. Saya nulis begitu, dipahami bahwa saya mau minta kaki sapi, padahal saya minta kaki orangnya. Aduh, orang salah paham. Lah kalau Pak Indra langsung terus ngadep ke saya, ngomong ke saya. Kalau yang lain kan bisa jadi suudon. Panitia kurban tuh masa nggak dikasih itu ustadznya. Padahal maksud saya nggak kesono. Pak Indra gercep. Pak Indra sama Pak Yadi. Langsung bawa kan.
Aduh. Oh enggak bisa gigil. Aduh ya Allah. Namanya hidup sama orang ya. Li ajli untukku lillah, li ajli untuk memperoleh pahala dariku, jihadun itu termasuk jihad. Ai sawabuhu kasawabil jihad, pahalanya seperti pahala jihad. Ini maqalah. Yang namanya maqalah, apalagi di situ kil itu tidak pasti siapa yang mengatakan. Itu kalau dalam ilmu ya bisa benar, bisa enggak. Bahkan kalau disebut riwayat ya belum jelas dari siapa. Kalau masa kita dibilang biasanya katanya. Tetapi kalau isinya memang bagus, ya sah-sah aja dijadikan sebagai patokan. Wal maqalatu salisah asyarah wallahu a'lam bishawab.